Kemarin kan kita udah buat etiket di kertas gambar ya. Sekarang kita langsung aja masuk ke AutoCAD. Nah, ini tampilan AutoCAD-nya 2019 ya. Ya, seperti ini. Nah, nanti kalian bebas mau pakai AutoCAD yang berapa. Karena kita basic aja di AutoCAD. Nggak usah sampai 3D nanti. Kalau misalkan kita nyampe 3D, kita pakai apa namanya, software 3D ya. Bisa Autodesk Inventor atau maupun SolidWorks. Nah, untuk penerapan gambar teknik dengan menggunakan software kemarin, kira-kira kurang efektif atau bagaimana? Ya, gimana? Ya, terus putus ya, patah-patah ya. Kayak gini aja ya. Nah, langsung aja ya gini. Kita pertama kali ketika kita di software, nah kita harus setting yang namanya layer properties, dimana kita sudah belajar yang namanya nih ya, standar-standar garis ya. Nah, standar-standar garis ini kita terapkan nih. Kita klasifikasikan di layar properties. Nah, saya klik layar properties. Nah, kemudian di sini ada ada toolbar new. Nah, garis pertama yang kita setting boleh garis benda ya, misalkan garis benda. Nah, ya. Kalau di sini penamaannya garis continuous ya. Nah, garis continuous di sini kan garis umum sebenarnya, garis umum. Nah, kita untuk setiap garis kalau bisa kita bedakan warnanya biar nanti tahu ini garis benda, ini garis putus-putus, ini garis putus titik, tuh, garis sumbu dan sebagainya. Misalkan garis benda merah, saya setting. Nah, kemudian line type-nya continuous. Nah, di sini ketebalan garisnya. Misalkan kemarin kita sudah belajar 0,5, kita pakai yang 0,5. Nah, kemudian kita klik new layer lagi, setting misalkan garis bayang, nah, garis bayang atau garis putus-putus, garis putus tipis gitu ya, untuk garis benda yang terhalang. Nah, biar simpel di sini ketiknya garis bayang aja, kemudian warnanya kita rubah, misalkan jadi hijau. Nah, ketebalannya kita setting, misalkan garis tipis, garis putus tipis 0,25 sampai 0,35. Misalkan kita pakai yang 0,25. Nah, oke. Terus garis strip titik tebal. Oke. Misalkan kita pakai untuk garis sumbu ya. Kita ketik, kita new layer, garis sumbu, warnanya kita ganti, misalkan itu oke. Nah,
ketebalannya berapa? Ketebalannya kan lebih tebal dari garis bayang, tapi tidak lebih tebal dari garis benda. Benda kan 0,5. Misalkan kita setting di 0,35 bisa. Boleh ya. Oke, misalkan 0,35. Kemudian sorry. Ini kalau mau dirubah di klik 2 kali aja ya. Klik 2 kali. Nah, terus dirubah kan garis di mute ya, di mute garis dimensi. Nah, garis dimensi dia hampir sama dengan garis bayang. Kita bisa pakai 0,25, bahkan lebih tipis ya sebenarnya garis dimensi itu. Nah, 0,25 misalkan kita pakai 0,20 misalkan. Warnanya kita ganti kuning, kemudian garis arsir kan sama, kita walaupun sama ini kita bedakan aja. Di sini kita new layer lagi, garis arsir, warnanya kita rubah, kita kasih ungu. Oke. Nah, ini sama, mulai lagi garis benda, bayang, sumbu, dimensi, garis arsir, apalagi yang penting-penting aja ya. Oke. Nah, mungkin itu dulu nih yang kita setting. Garis benda, garis benda tidak terlihat, garis sumbu, garis dimensi, garis arsir. Oke. Nah, kalau mau hapus yang ini, delete aja. Nah. Oke, kalau sudah nih kita close. Ada yang belum ACC ya? Udah semua. Nah, jadi kita setting. Sekarang step selanjutnya kita buat etiket. Nah,
Nah, untuk penggunaan mouse, klik kiri itu untuk memilih atau select toolbar ya. Untuk memilih toolbar yang mau kita gunakan. Klik kanan itu konteks sensitif. Jadi nanti di setiap tempat ini nanti akan menampilkan item-item yang berbeda. Kalau kita klik kanan sembarang tempat. Oke. Sekarang kita zoom all. Nah, gimana zoom all kalau di AutoCAD terbaru kan ini udah ada semuanya zoom all dan sebagainya. All. Nah, zoom all untuk Bunda, kita RW berapa ya? nah, kita untuk zoom all itu untuk menampilkan semua permukaan di satu layar. Gitu. Jadi kalau misalkan gambar kita terlalu besar, nanti ketika kita zoom all, dia akan menampilkan sesuai dengan layar di laptop kita. Oke, sekarang kita buat etiket. Nah, kita pilih dulu etiket, garis ketebalannya apa? Misalkan garis ketebalannya garis bunda. Oke, garis bunda. Nah, kemudian kita pilih rectangle ya, atau kalau mau pakai shortcut bisa ketik aja REC. Nah, enter gitu. Kemudian misalkan klik di sembarang tempat. Klik di sembarang tempat. Sorry. REC enter. Kemudian kita pilih dimension. Kita bisa, kalau kita pakai 2002 dia nggak ada tampilan seperti ini nih. Nah, kita pakai 2019, kita bisa langsung ketik di sini atau kita bisa ketik D enter. Nah, baru specify length for the rectangle. Jadi panjangnya berapa? Misalkan kita mau pakai kertas A berapa nih? Misalkan kita mau pakai kertas A4, 210 kali 297. Misalkan panjangnya 210. Enter. Nah, width-nya atau ketinggiannya, tebalannya, tingginya 297. Enter. Nah, kita klik sembarang di mana? Cari rectangle, klik sembarang, kemudian ketik D, enter, 210 enter, 290 enter. Nah, Z enter, A enter. Muncul ya? Sorry. Oke. Upgrade. Ini kita tinggal 10 menit lagi. Sorry. Klik. Nah, rectangle. Terus klik sembarang, ketik D, enter, 210 enter, 297 enter. Nah, gitu. Kemudian kita mau ke arah kiri, arah kanan, penempatannya bawah atas, bebas. Klik lagi. Saya ulang. Rectangle, klik sembarang tempat, D, enter. Ya, ketik lebarnya berapa, 210 enter, 297 enter. Nah, klik lagi sekali. Nah, kalau kita menggunakan rectangle, maka garis kita dianggap sebagai garis polyline. Jadi garisnya satu kesatuan, nggak mecah. Nah, kemudian kita
gunakan garis tepi. Nah, kita buat garis tepi. Nah, ini kita udah tahu garis tepi kalau misalnya kita pakai A4, D-nya 5, C-nya 15. Nah, oke. Nah, kita bisa menggunakan toolbar offset. Kita klik offset, terus misalkan karena ini garisnya satu kesatuan, jadi kalau kita misalkan offset satu garis, maka semua garis akan teroffset atau tergandakan ya. Tapi toolbar offset berfungsi untuk menggandakan satu objek sejajar dengan objek yang digandakan. Nah, misalkan klik offset, kemudian jarak offsetnya berapa? 5, enter. Nah, baru pilih objek yang mau di offset. Nah, karena tadi rectangle, jadi kepilih semua, nggak apa-apa. Nah, kita mau offsetnya ke dalam atau keluar? Ke dalam kan? Nah, kita arahkan kursor kita ke dalam kotak, kita klik sembarang. Nah, C-nya kan dia 15. Kita sudah offset 5. Nah, kita bisa pakai cara lain, karena ini satu kesatuan juga, ini kita break dulu. Nah, kita bisa menggunakan toolbar explode. Kita klik garisnya, kita klik explode. Nah, maka ini akan jadi garis yang terpisah ya. Nah, kalau yang ini masih satu kesatuan, nggak apa-apa. Nah, sekarang ini bisa caranya kita offset atau kita pindahkan ke arah sumbu X-nya sejauh 10 mili dengan menggunakan toolbar move. Kita klik toolbar move, kemudian kita klik garis ini, ya, kita enter. Nah, kemudian kita pilih dari mana garis ingin kita pindahkan, dari titik mana kita mulainya. Nah, dari titik ini. Nah, kalau misalkan kursor kita bergerak secara polar seperti ini, maka ditakutkan ya, misalkan kita move, ini akan miring sedikit atau ke sini, kita bisa tekan F8 untuk mengaktifkan ortho. Ya, jadi kursor kita dibatasi hanya bisa bergerak ke arah 3 sumbu kuadran. Ya, ini kanan, bawah, kiri, atas. Nah, jadi lebih spesifik. Ya, kemudian kita arahkan kursor kita sebelah kanan, kita ketik 10 jaraknya, kita move. Nah, saya ulang, kita klik move, kita pilih garis yang mau kita move, enter, kita pilih dari titik mana, kita aktifkan polarnya, kita aktif ortonya dengan bisa klik ini ya, bisa klik icon ini atau F8. 8. Nah, itu kita ketik 10, enter. Nah, kemudian ini kita trim nih sisanya pakai toolbar trim. Nah, kita klik toolbar trim, kemudian enter sekali. Nah, terus potong sisanya. Oke, seperti itu. Nah, toolbar trim ini penggunaannya ada 2 macam. Oke, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan kalau kita pakai klik toolbarnya atau ikonnya, kita klik enter sekali, nah kita bisa motongnya berurutan. Nah, seperti ini. Dan kemudian sisa garis terakhir dia tidak akan bisa kita trim. Nah, dia hanya bisa kita klik, kemudian kita erase ya, kita hapus. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita pakai shortcut gimana? Nggak klik toolbarnya. Kita bisa ketik TR
enter. Nah, tapi enter lagi. Nah, baru kita push. Jadi kalau kita tekan toolbar, kita enternya sekali. Kalau kita pakai shortcut TR, enter, enternya 2 kali. Nah, oke, paham? Paham, Pak. Nah, kemudian trim yang kedua, metode kedua yaitu trim object enter. Nah, trim object enter misalkan ya, kita klik trim. Nah, kita jangan kita klik trim. Kalau yang tadi kan kita langsung enter. Nah, sekarang jangan enter. Nah, kita bisa membuat objek yang membatasi. Jadi kita pilih objek yang membatasi mana aja. Nah, objek yang membatasi adalah ini dengan ini, baru enter. Nah, kemudian objek yang mau dihilangkan mana? Jadi ini kita hilangkan bisa sekaligus walaupun dia ngelewatin beberapa garis. Jadi dia nggak berurutan. Jadi dia langsung semuanya keputus dengan objek yang kita pilih objek untuk membatasinya yang mana. Ya, saya ulang misalkan. Kalau misalkan dengan trim biasa enter, kita harus berurutkan satu-satu gitu. Nah, tapi kalau pakai metode yang kedua, trim kita pilih objeknya, objek yang membatasi mana, enter, baru objek yang ingin kita potong. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 trim tuh. Oke, kita lanjut. Kemudian nah, oke. Nah, sekarang etiketnya. Nah, ini bisa kita pakai yang namanya offset, misalkan 14 dulu. Kita klik offset, ketik jarak offsetnya berapa, misalkan 14. Enter. Kita pilih sini ke atas. Oke, kemudian offset lagi 4 kali 6,5. Ya. Bisa langsung ke atasnya. Ya. Terus, nah ini kita bisa satu-satu dulu 6,5 atau langsung dulu. Kan kita pakai langsung dulu ya, berarti 4 kali 6,5, 26. Kita offset, misalkan 26, enter. Kita klik ini ke atas, seperti itu.